Seperti Ya, itu. kalau Fatih ya dari Kontras itu rata-rata seperti apa sih postingan orang-orang yang mendapat surat dari direct message dari polisi virtual? Ini aja random aja atau general aja? Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari database yang ada sekarang dan bagaimana sebenarnya pola-pola penindakan yang dilakukan oleh virtual police ini adalah terkait kritik-kritik terhadap negara gitu. Kita bisa lihat yang soal kasusnya Gibran, terus udah gitu juga ada tadi Surabaya Melawan, itu juga salah satu contoh dari bagaimana sebenarnya virtual police ini mulai mengintai orang-orang yang mulai mengekspresikan pendapatnya melalui media sosial begitu. Saya sepakat bahwa misalkan memang sosial media harus diatur dan lain sebagainya, tapi apa yang mesti diatur? Yang diatur itu bukanlah ekspresi dari masyarakat, bagaimana masyarakat mengkritisi negara itu sendiri. Bagaimana dengan adanya penipuan, lalu juga bagaimana soal penjualan data pribadi, bagaimana soal child pornography yang biasanya Ya, juga beredar di sosial media, itu yang seharusnya diprioritaskan. Kenapa sekarang kritik-kritik terhadap negara inilah yang malah dibatasi gitu. oke. Jadi berarti negara ini sebenarnya kebal kritik dong gitu. Masa dengan kayak begitu saja harus ada virtual police, dan sebenarnya dari SEK Polri itu juga kan menyatakan bahwa virtual police itu hanya merupakan pembentukan dan tidak harus melakukan penindakan. Tapi sekarang ini kan sudah melakukan penindakan dan jadi blanket accusation yang pada akhirnya Meskipun orang-orang meskipun takut gitu. meskipun Fatih harus saya luruskan juga karena polisi memilih polisi virtual ini kan dengan ya udah kalau udah minta maaf ya udah nggak apa-apa. Meskipun Iya. ya ini supaya ya nggak semua orang harus diproses apa langsung diperiksa Betul. tapi minta maaf. Tapi Meskipun hanya minta maaf saja meskipun itu hanya minta maaf, tapi kan juga tergantung kenapa kalau orang kritik dan kritikannya masuk akal kenapa harus minta maaf? iya, Atau itu ketika kenapa orang harus minta aja maaf? ingin Iya. bersifat sarkastik gitu Betul. tanpa menghina martabat seseorang dan orang itu nggak Ya. kenapa-napa ya kenapa harus minta maaf itu kan? Iya, itu tindakan berekspresi. Jadi sebenarnya kenapa harus kita minta maaf? Misalkan Gibrannya aja nggak masalah, kenapa jadi harus orang lain yang misalkan merasa tersinggung atau lain Ya. sebagainya? Tapi namanya pemerintah, Jokowi pernah bilang, ayo kritik saya Baik, yang itu banyak. Tapi ini bertolak belakang gitu loh betul. dengan adanya virtual police Rasanya ini. ini menjadi salah satu contoh supaya polisi ketika ingin supaya polisi virtual itu bertugas menjadikan media sosial itu media yang sehat, ini jadi pelajaran bahwa jangan juga overacting dan kemudian Yes, iya. asal main tegur Betul. karena ini justru memberikan persepsi yang salah atas apa yang menjadi surat edaran Kapolri dan jangan membuat seolah-olah orang mau mengeluarkan tweetan saja langsung tangkap. Tapi Bung Redi, ini kan selalu isu yang klasik dan selalu berulang. Iya. Bahwa Iya. bagaimana media sosial itu hanya atau polisi hanya mengincar mereka yang kritis terhadap pemerintah. Bagaimana seorang Rudy Kamri menjawab bahwa karena selama ini memang negara tidak pernah adil, setuju media sosial diatur, tapi juga hanya mengatur mereka yang kritik pemerintah. Oke, saya setuju. Dalam hal ini memang harus ada keadilan yang menyeluruh pada siapapun. Bukan hanya orang-orang yang selama ini mengkritisi pemerintah. Kemudian orang-orang yang mendukung pemerintah selalu dilindungi. Saya sependapat ini tidak boleh terjadi. Makanya saya bilang kepada teman-teman saya yang dulu mendukung Pak Jokowi bahwa pada saat Pak Jokowi sudah dilantik jadi presiden, seharusnya tidak ada lagi pendukung Jokowi. Yang ada adalah pendukung Indonesia. Mohon maaf dengan segala hormat, sampai sedetik ini pun saya juga sering mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi seperti komunikasi yang buruk, dan saya aman-aman saja gitu. Kenapa? Saya membuat suatu tulisan dan ada solusi yang kita sarankan pada pemerintah. Ini juga bagi saya adalah merupakan suatu challenge bagi kita, bagi seorang pegiat media seperti Mas Semi, dia menyalamurkan dengan narasi yang sangat lucu dan menohok, dan itu tidak akan kena apa-apa karena apa yang dikatakan itu memang benar, kenyataannya seperti itu, coba ditampilkan dengan yang lebih fun gitu. Jadi saya kira bagi siapapun pegiat media tidak perlu takut dengan adanya apapun, karena kalaupun kita kena Anda gitu. sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi, meskipun Anda sekarang mengatakan bukan mendukung Pak Jokowi tapi Presiden Republik Indonesia, Anda mau nggak ikut ngebelain orang-orang yang selama ini memang sangat kritis pada pemerintahan? Kalau misalnya ditangkap, Anda mau nggak ikut membela bahwa ada ketidakadilan yang terjadi? Oh ya, saya akan mendaftar nomor 1 untuk membela mereka. Kalau pemikiran atau pendapat opini itu dipersangkakan, saya melawan. Oke, sambil kok ketawa, aku nggak percaya. Enggak, dia sahabat saya, jadi ketawa-ketawa aja dia.
Saya melawan. Saya akan buktikan itu bahwa opini pendapat itu tidak bisa dipersangkakan. Oke, Tidak tapi boleh kenapa dipidana. ketawa? Itu ketawa apa? Ketawa lega, ketawa nggak percaya? Ya, cobalah nanti di lingkarannya Mas Rudi itu kalau kayak gitu Sorry, diomelin dulu saya aja. nggak punya lingkaran Mas Semi. Saya nggak punya lingkaran. Oh, saya gitu ya. Oke. saya apa namanya Lone Ranger. Jadi saya tidak punya. Saya bukan orang siapa-siapa. Saya bukan orang pemerintah, bukan orangnya non pemerintah. Saya adalah saya. Jadi Kenapa Sam? artinya saya membuktikan itu. Dapat poinnya. Kenapa Sam tadi? Cobalah. Ini kalau balik lagi ya, sebenarnya oke diatur, tapi saya juga sebenarnya latar belakangnya informatika juga. Saya lulusan ITB walaupun lebih dikenal sebagai seorang komedian. Sebenarnya ada satu tahap yang di-skip oleh pemerintah, yaitu literasi. Jadi ujuk-ujuk aja pemerintah bikin polisi virtual, tapi masyarakatnya sendiri belum terliterasi. Jadi ya susahnya zaman sekarang kan gini, bahwa dunia di genggaman kita, semua orang punya handphone, paket data murah, banyak free wifi, semua bisa mengakses informasi, semua bisa memberikan informasi, tetapi taraf pendidikannya lain, taraf ekonominya lain, ada yang sudah dunia di genggaman, tapi buang air besar masih di pinggir kali. Nah, jadi ya itulah yang terjadi di Indonesia. Jadi ya jangan langsung main tangkap kalau menurut saya. Literasi itu lebih penting. Jadi di Kominfo sendiri ada itu bagian divisi literasi. Tapi Rosi, apa-apa. apa yang dilakukan polisi cyber kan cukup pendekatannya cukup bagus juga kan, dia hanya DM dan Tapi bikin rasa takut Pak Rudi di sini. Soalnya dengan penindakan-penindakan itu bikin rasa takut yang pada akhirnya masyarakat nanti nggak ada lagi yang mau mengkritisi pemerintah gitu. Jadi sebenarnya saya lebih takut ini nggak penting gitu, nggak penting dilakukan, tidak urgent karena ada relasi kuasa yang pada akhirnya membuat rasa takut masyarakat untuk berekspresi. Jadi ya dengan adanya UU ITE aja udah mengancam, apalagi dengan adanya virtual police ini sepertinya tidak sangat diperlukan gitu, tidak sangat menjadi urgensi yang penting di sini.